Pemirsa, banyak di Twitter yang mempertanyakan kenapa isu ini yang diangkat. Perlu saya jelaskan bahwa kamilah yang mengangkat pertama kasus JIS ini di ILC. Dan ketika tersebut sangat meyakinkan bahwa kejahatan tersebut telah terjadi. Tapi ketika vonis jatuh justru kami ragu, benarkah yang dulu kami kira sebuah kebenaran. Dalam masalah kebenaran dan keadilan, tidak ada masalah kecil ataupun besar, karena semuanya menyangkut kesamaan perlakuan terhadap semua orang, atau yang selama ini kita kenal equality before the law. Einstein. Kita mulai dengan Otman Paris. Tapi Otman, saya hanya pernyataan dubes apa yang banyak sekali ada bawa. Atau pihak Amerika ya. Apa reaksinya? Kira-kira waktu saya 15 menit bisa? Karena termasuk. Oke, 10 menit. Oke. Selama saya 30 tahun menangani berbagai perkara di belahan dunia, inilah pertama kali ratusan koran seluruh dunia mengkritik. Dan semua koran top dunia, Time Magazine, Wall Street Journal, Canadian, sampai ke Cina. Kamar Dagang Industri Amerika mengatakan does not make sense. Jadi ratusan Anda ini semua koran sampai Time semuanya, itu satu. Di awal kasus ini, mungkin ini rahasia belum pernah terbongkar. SBY pernah memanggil, seperti KTT non-blok, memanggil 3 duta besar, memanggil Kapolri, memanggil Menlu, memanggil Polhukam. Tapi seperti biasa waktu itu Pak SBY peragu, tidak berani ambil putusan. Oke, sekarang memanggil dalam kasus ini maksud Anda atau dalam soal lain? Dalam kasus ini. Oke. Karena waktu itu kan tidak ada sama sekali bukti, tidak pernah ditunjukkan bukti. Akhirnya 3 duta besar, Australia, Inggris, Amerika kirim surat ke protes. Akhirnya oleh SBY dikumpulkanlah di Deplu Menlu, Menko Polhukam, Kapolri yang sebelumnya Pak Sutarman, sama 3 duta besar diperintahkan untuk membahas ini. Tapi tidak ada solusi. Ditanya bukti, nggak ada. Jadi seperti KTT non-blok ini di awal-awal. Sekarang yang kedua, kita harus bedakan. Ada 2 kasus. Itu yang ya. Kasus pertama itu adalah kasus cleaning service, yaitu pada Maret, April, Mei. 6 cleaning service berpuluh-puluh BAP, tidak pernah disebutkan 2 guru JIS terlibat. Ya, si anak selalu mengatakan pelakunya adalah cleaning service. Coba bayangkan, kalau dia diperkosa gurunya, pasti dia ingat dong nama gurunya. Masa cleaning service yang kerja di toilet dia bisa ingat? Yang paling menyakitkan hati, inilah BAP yang kemudian dirubah. BAP tanggal 5 Mei 2014. Di sini si anak yang sekarang menjadi pelapor di kasus guru JIS, pada waktu kasus cleaning service, dia ditemani oleh psikolog, ibunya sama penyidik semuanya, bahkan bikin berita acara sumpah. Dia mengatakan di sini, tanda tangan penyidik semua, saya tidak pernah disodomi. Nih, biar seluruh dunia lihat. Saya hanya melihat teman saya disodomi cleaning service. Ini ditandatangani penyidik semua. Inilah anak ini kemudian berubah menjadi pelapor dalam kasus ini. Sesudah periode ini, ibu dari anak kedua ini oleh suaminya berkali-kali kirim surat ke JIS. Hati-hati terhadap istri saya. Istri saya itu waktu kecil korban pelecehan seksual. Jadi agak hati-hati. Dia terus-terusan akan terus meminta pertanggungjawaban. Oke, akhirnya si ibunya pergi ke Singapura. Nah ini dia, pergi ke Singapura atas biaya sendiri, ya. Pergi ke Singapura atas biaya sendiri, dibentuklah tim di Singapura. Kalau KPAI mengatakan itu medical check up, tidak, karena di dalam dokumen yang resmi ini disebutkan untuk mengecek sex assault, pelecehan seksual. Dibentuk tim dokter ahli bedah, ahli anestesis, bahkan ibunya menandatangani berbagai surat pernyataan, ya. Inilah hasil medical test di Singapura.
dan anaknya dibius agar bisa diketahui karena anus itu kan nggak bisa dilihat dari luar, agar bisa dilihat di dalam. Akhirnya hasilnya adalah ini dalam bahasa Inggris, ya. Operation 1, examination under anesthesis and rectum was out. Ya, jadi penelitian anus dengan cara dibius untuk mengetahui rectum was out, artinya bagian dalam dari anus. Kemudian hasil kedua disebutkan caranya bivalve inserted to anus. Bivalve semacam alat yang besar seperti ini. Hasilnya aja proses. Hasilnya disebutkan bersih, tidak ada robek apapun, tidak ada luka. Oke. Ya, oke. Selesai itu kasus. Ini rumah sakit Singapura. Singapura, oke. Kemudian Yang minta siapa? Yang minta ibunya langsung. Dia yang datang, bahkan tanda tangannya di sini. Ini yang kita marah di pengadilan. Yang kita kasih itu adalah ini tanda tangan saksi pelapor. Periksa dong. Oke. Kemudian setelah selesai dari Singapura, si ibunya itu dengan bangga sekali kirim email kemana-mana. Thanks God, anakku sudah bebas. Ini dia nih, saya bacakan ya. Dari si ibu ini dia nih. Pada persidangan 23 Desember 2014, saya tanya ini, benar kau ke Singapura? Benar. Benar kau mengirim email? Saya baca di sini ya. Puji Tuhan, anak saya baik-baik saja. Tidak ada luka atau bekas luka. Dan anak saya terus-terus mengaku tidak pernah disodomi. Ini bukti di persidangan diakui. Oke. Sesudah itu terjadilah terkait 125 juta dolar. Berubahlah semua skenario. Kenapa berubah? Karena ibu pertama, ini kan ibu kedua, menggugat JIS pertama 12 juta. Kemudian dia kirim utusan berkali-kali. Minta 13,5 juta dolar, saya cabut semua laporan katanya. Nggak dikasih oleh JIS. Akhirnya dia gugatlah perdata, tapi yang disebutkan dalam gugatan itu kan memang dari dulu kan pelakunya 6 cleaning service. Nah, di dalam gugatan perdata itu dia baru sadar bahwa dia kan menggugat berdasarkan 1365, 1367. Majikan bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya. Ternyata 6 cleaning service ini bukan pegawai JIS, tapi outsourcing. Akhirnya harus diciptakanlah tersangka baru, yaitu 2 guru JIS, agar boleh pegawainya. Itulah mulailah anak ibu yang tadi begitu gembira mengatakan, Ini ibu pertama, ibu kedua. Ibu pertama menghubungi ibu kedua. Sesuai dengan kesaksian saksi fakta Dorin yang psikolog, ibu kedua mengaku ke Dorin, saya terus-terusan dihubungi ibu pertama. Kenapa? Kata tim kuasa hukumnya, perlu bikin laporan polisi kedua agar anak ini bisa saling jadi saksi. Agar ada pegawai JIS yang terlibat karena 6 cleaning service pegawai outsourcing. Akhirnya walaupun sudah ada begitu banyak hasil, BAP juga ada, tiba-tiba di awal Juni dibikinlah laporan polisi baru yang mengkaitkan 2 guru JIS tanpa ada bukti satupun, tapi tetap utusannya tetap dikirim minta uang. Bahkan ibu yang pertama itu mendatangi seorang konglomerat yang sangat kuat pengaruhnya, minta tolong dong jadi juru runding saya agar ganti ruginya dinaikkan. Si konglomerat ini bilang, saya mau bantu kalau untuk urusan hukum, tapi kalau kamu kaya hanya gara-gara urusan begitu, saya tolak katanya. Itu pernyataan konglomerat disaksikan oleh puluhan orang. Oke. Inti pokoknya adalah begini. Dalam persidangan, hakim mengakui bahwa anak tidak bisa jadi saksi, hanya sebagai petunjuk. Itu diakui. Yang sangat semuanya menabrak nilai-nilai hukum adalah satu, penyidik membawa saksi ahli naik tobing, bukan psikolog, bukan ahli bedah, hanya ahli seksiologi. Bagaimana cara bermain seks yang enak. Dia menginterview suaminya dia, sama juga Nel. Ini yang paling menyedihkan nanti bagi ahli hukum. Dari hasil dia punya hasil, kesimpulannya begini, bahwa ibu ini sama suaminya hubungan seksnya terlalu indah di rumah, sangat sempurna, sangat bahagia. Oleh hakim ditafsirkan, berarti kalau terlalu sempurna curiga dong katanya.
sehingga dianggap jadi gay. Itu sumpah demi Tuhan, ini saksi nih. Itu keputusannya, makanya itu hakim ketua harus diadili. Yang kedua, sinel, yaitu disebutkan hanya melakukan hubungan seks 1 kali seminggu. Ya kan? Ya, bagaimana di ruangan ini? Mungkin ada yang sekali setahun. Enggak. Kenapa larinya ke situ? Ini kan kaitannya nanti. Kaitannya saja kan urusan pelecehan anak. Kaitannya putusan itu disebutkan, itulah salah satu bukti bahwa si pelaku ini adalah gay karena kurang seks di rumah. Itu dia, karena itu dipakai. Jadi tanpa bukti sama sekali, tapi murni hasil dari si naik tobing. Bukti kedua adalah disebutkan begini. Sesuai dengan keterangan psikolog bahwa si anak dibawa ke suatu ruangan untuk disodomi. Ada tolong kata-katanya ada yang disensor karena kita di depan seluruh rakyat Indonesia. Jadi si psikolog itu kan dia kan saksi ahli, bukan saksi fakta. Jadi bagaimana disebutkan sesuai keterangan saksi dari psikolog bahwa anak dibawa ke suatu ruangan untuk disodomi. Kalau disebutkan bahwa psikolog melihat ada perubahan mental, itu bisa diakui. Itu salah satu pertimbangannya. Oke? Yang paling satu lagi adalah alasan memberatkan adalah Duta Besar Inggris di hadapan mata saya sendiri datang berkunjung hanya untuk mengamati persidangan. Sama seperti menteri kita atau pejabat kita ke Malaysia kalau warga kita diadili. Dia tidak minta apa-apa, hanya berkunjung dan dapat izin dari surat ketua pengadilan. Dari ketua pengadilan negeri ada izin resmi. Tapi di hari sidang berikutnya tidak diizinkan oleh ketua majelis. Tetapi dalam putusan itu dipakai sebagai alasan juga. Kehadiran duta besar di pengadilan adalah menunjukkan bahwa ada bukti petunjuk terjadi sodomi. Itu dalam bagian dari putusan. Oke. Satu lagi adalah dalam BAP disebutkan bahwa si anak pada waktu disodomi mengaku disodomi, si pelakunya memakai kondom warna merah merek Fiesta. Ini bahasa siapa? Bahasa anak atau bahasa penyidik? Ya. Kemudian setelah visum dari Singapura itu dia tidak bisa pakai, padahal dia perlu visum, maka mulailah mencari dokter di Indonesia yang bisa memberikan visum yang kira-kira ada ciri sodomi. Pergilah ke salah satu rumah sakit Pondok Indah. Di rumah sakit Pondok Indah, dia hanya pergi ke UGD. Kurang dari 2 jam di sana, selesai. Seminggu kemudian dia minta surat visum. Tiba-tiba disebutkan sudah ada ciri-ciri luka, padahal tidak pernah dianuskopi, tidak pernah dibius. Kemudian juga ke rumah sakit Polri. Ke rumah sakit Polri, si dokter waktu kita tes di pengadilan, si dokter Jefferson kita tanya, apakah anuskopi dilakukan dengan cara dibius? Dia mengaku, di awalnya kita coba anuskopi tapi tidak berhasil, anaknya menangis. Akhirnya dihentikan. Jadi kalau memang dihentikan, bagaimana visum mengatakan bahwa ada luka di dalam anus? Yang sangat juga kelewatan adalah hasil dari Singapura itu. Pengadilan Singapura mengeluarkan court order, High Court of Singapore, kepada rumah sakitnya, kasih itu semua medical report katanya. Ya, jadi yang kita pakai di sini bukan putusan pengadilannya, tapi medical reportnya. Dan di dalam medical report itu, seluruh tanda tangan ibunya ada. Bahwa memang dia benar datang, dia mentandatangan semua itu. Kesimpulannya ada apa ini? Kesimpulannya adalah bahwa yang paling berperan di sini membuat putusan rekayasa ini adalah yang menabrak semua norma hukum tanpa bukti adalah ibu ketua majelisnya. Baik dari awal karena begini Pak Karni, saya coba sebentar lagi. Putusan perkara perdata yang 125 juta dolar itu ya sudah berjalan. Agar putusan ini bisa dipakai, kita dikebut untuk sidang. Bayangkan kita pengacara 5 hanya boleh bertanya 2 jam, padahal di KUHP nggak boleh dibatasi. Sedangkan yang kita mau harus periksa itu ada 7 visum. Karena putusan ini perdata aja udah putus. Belum, karena mereka sengaja delay menunggu putusan ini.
menunggu putusan pidana agar bisa jadi bukti di perkara perdata. Jadi pada waktu persidangan mau putusan perdataannya perkara pidana sengaja diundur-undur, nggak datang kuasanya. Karena apa? Satu-satunya pegawai JIS yang disebut terlibat kan hanya di perkara ini, sedangkan clearing service kan pegawai ISS.